hati kita untuk mendengarkan renungan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang hidupku. Kasih Yesus, kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang hidupku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang hidupku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia-Mu yang tak pernah habis-habisnya di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan hari ini. Kami bersyukur untuk apa yang sudah kami lalui dan apa yang akan kami lalui di depan Tuhan Yesus. Terima kasih, perlengkapi setiap kami lewat firman-Mu. Bersabdalah atas setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali bersama dengan saya pada hari ini Selasa, tanggal 17 Desember 2024. Saya mau ajak kita semua membaca dan merenungkan firman Tuhan yang pada hari ini bertemakan kasih setia Tuhan besar. Saya akan membacakan satu ayat yang diambil dari Mazmur 36 ayat yang kelima, yang berkata, "Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan." Perikop pada kitab Mazmur ini terbagi dua, yaitu bagian pertama menggambarkan kefasikan manusia, yang diambil dari Mazmur 36 ayat 2 sampai ke 5, dan bagian kedua menggambarkan manusia yang memuliakan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dapat saudara baca dalam Mazmur 36 ayat 5 sampai 12. Manusia umumnya bertumbuh melewati masa kanak-kanak yang penuh dengan riang gembira tanpa beban hidup atau ketakutan. Melangkah menjadi dewasa, maka harus berhadapan dengan realita hidup serta menyadari bahwa dunia tempat hidupnya bukanlah tempat yang aman dari berbagai tantangan. Pergumulan ini yang melatar belakangi perenungan Daud yang tertera dalam Mazmur 36. Jika membaca perikop ini, maka dapat disoroti hal-hal berikut, yaitu isi hati orang fasik yang berdosa dan tidak takut akan Tuhan, yang tertera dalam ayat yang kedua. Kemudian orang fasik menjadi buta.
sesaat dan terjerat dalam kefasikannya sendiri dan tidak memiliki kemampuan untuk melihat ataupun membenci kesalahannya sendiri, tertera dalam ayat yang ketiga. Berikutnya mereka mengabdikan diri kepada kejahatan dalam setiap aspek kehidupan, tertera dalam ayat 4 sampai dengan yang kelima. Kemudian hidup mereka terputus dari kasih setia Tuhan, serta menghasilkan dampak yang menjadi ancaman bagi mereka yang mengasihi Tuhan dengan tulus hati. Dapat dibaca dalam ayat 12-13. Setelah Raja Daud meratapi kejahatan orang-orang fasik yang ada di sekitarnya, dia mengarahkan pandangannya ke atas dan merasa lega melihat kebaikan Allah yang menyenangkan hatinya dan menenangkan dan mampu menghilangkan rasa galau sebelumnya. Daud merenungkan anugerah Allah walaupun dia melihat bahwa dunia telah tercemar oleh orang fasik. Dirinya terancam bahaya. Allah tidak lagi dihormati oleh orang-orang jahat. Namun Raja Daud tetap mengarahkan hati dan matanya dan berkata kepada Tuhan, "Apapun yang terjadi, Engkau tetap baik." Raja Daud mengakui kemahasempurnaan Allah yang dapat dijumpai tanpa celah di dalam Tuhan. Apapun yang hilang dalam dunia ini, tetapi kita bisa merasakan dan yakin bahwa tidak ada yang hilang di dalam Allah yang menguasai dunia dan berdaulat atasnya. Kasih setia Tuhan yang sangat besar dan secara tegas diakui oleh Daud, serta kemahasempurnaannya yang ilahi, karena berbagai hal berikut, yaitu yang pertama, Dia adalah Allah dengan kebaikan yang tidak berkesudahan. Dapat kita baca, "Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit." Manusia bisa menutup pintu belas kasihan, maka Allah akan tetap memikirkan hal-hal yang baik bagi kita asalkan kita tetap berpegang teguh setia kepadanya. Yang kedua, Dia adalah Allah dengan kebenaran yang tidak dapat disanggah lagi. Tertera dalam bacaan ayat kita, "Setiamu sampai ke awan." Walaupun kelihatan bahwa Allah bersabar terhadap kejahatan-kejahatan orang berdosa, namun Dia akan tetap teguh akan meminta pertanggungan jawab kepada mereka yang melakukan kekejian. Tidak seperti kesetiaan manusia, kesetiaan Allah itu sangat tinggi sampai tidak bisa berubah oleh karena apapun. Berikutnya yang ketiga, Dia adalah Allah dengan keadilan dan kebenaran yang tidak dapat dibantahkan. Yang tadi kita baca dalam ayat di atas, "Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah." Keadilannya tidak tergoyahkan dan tetap teguh di hadapan dunia. Di dalam dunia ini tidak ada lagi kebenaran lain yang begitu pasti dan jelas, yaitu bahwa Tuhan itu benar dalam segala jalannya, bahwa Dia tidak pernah dan tidak akan pernah berlaku salah terhadap segala ciptaannya. Keadilan dan hukumnya tetap teguh. Dapat saudara baca dalam Mazmur 97 ayat yang kedua. Yang keempat, Dia adalah Allah dengan hikmat dan rancangan yang tidak terselami. Dapat saudara baca pada bacaan di atas, "Hukum-Mu bagaikan samudra raya yang hebat." Hal ini sulit dipahami dengan daya dan cara yang terbatas. Tuhan melakukan segala sesuatu dengan sangat bijak dan baik, walaupun apa yang akan Dia lakukan tidak kita ketahui sekarang. Refleksi kita pada hari ini, kasih setia Allah sangat berharga bagi mereka yang mengenal dan mengasihi Tuhan, karena mereka merasakan keindahan dan kebaikan Tuhan dalam setiap area kehidupannya. Saat tantangan dan masalah datang, Tuhan tidak pernah berdiam diri kepada mereka yang berharap kepadanya. Demikian firman yang kita baca dan perenungannya pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat firman-Mu dan renungan pada hari ini yang tetap mau kita katakan bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkau tetap baik Tuhan. Apapun yang kami hadapi, tantangan dan pergumulan, Engkau tetap ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu, dan sepanjang hari ini kami terus berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus
Kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin.